di channel kita kali ini. Kali ini gue akan membahas satu cerita yang sangat memprihatinkan. Karena cerita kali ini tuh tentang seorang perempuan yang menjadi target tumbal oleh orang terdekatnya. Kok bisa? Coba rasakan jika kalian ada di posisinya. Dan tidak lupa juga cerita ini bersumber dari X di sebuah akun MVP Mystic. Untuk cerita lebih seru lainnya, kalian bisa kunjungi akunnya cuy. Oke, daripada banyak berbaham ria, langsung aja ke pembahasannya. Welcome back, apa kabar kalian semua? Lur. Di salah satu kontrakan, tepatnya di daerah Jakarta, ada salah satu pengantin baru yang namanya sudah kita samarkan cuy. Mereka bernama Ayu dan Rustam. Sebelum menikah, seperti orang-orang pada umumnya, kisah hubungan mereka awalnya tidak serta-merta bisa dibilang berjalan mulus. Apalagi pada saat pertama kali Rustam mendekati Ayu, Ayu menolaknya karena umur mereka berdua terpaut jauh. Sehingga pada saat itu, mereka sempat tidak ada kabar satu sama lain dengan waktu yang cukup lama. Hingga akhirnya pada tahun 2018, mereka bertemu kembali dan akhirnya menikah cuy. Di awal pernikahan Ayu mengaku sangat bucin terhadap si Rustam ini cuy. Namun saat setelah seminggu pernikahan mereka, Ayu harus rela ditinggal sementara oleh suaminya karena Rustam mendapat pekerjaan ke luar negeri untuk jangka waktu yang belum bisa ditentukan. Singkat cerita, setelah kepergian suaminya ke luar negeri, Ayu pun tidak lama kemudian masuk kerja kembali di suatu perusahaan setelah kemarin-kemarin sempat cuti karena pernikahan. Dan menurut keterangannya juga, keseharian dia ya paling disibukkan dengan bekerja dan tentu tidak lupa saling tukar kabar dengan suaminya cuy. Namun, setelah seminggu ditinggal oleh suaminya, setiap kali dia pulang bekerja, hawa di dalam kontrakannya tiba-tiba mendadak beda. Bahkan Ayu selalu merasakan hatinya sangat gelisah cuy. Dan juga perasaannya sering tidak enak. Bahkan pada suatu ketika, Ayu sering merasakan tubuh dan kepalanya merasakan sakit yang luar biasa. Akan tetapi sakitnya itu terasa di setiap pada asar dan maghrib. Namun saat itu Ayu sengaja suaminya tidak diberitahu karena khawatir kondisinya saat ini akan mengganggu fokus suaminya yang sedang bekerja di luar negeri itu cuy. Dan saat itu Ayu hanya memberitahu semua kondisi terhadap kedua orang tuanya, termasuk situasi yang aneh di dalam kontrakannya itu. Lalu tidak lama dari situ, Ayu mendapati telepon dari pamannya. Pamannya mengetahui kondisi Ayu saat ini jelas dari orang tuanya yang khawatir dengan apa yang dialami anaknya itu. Alasan orang tua Ayu memberitahu sang paman karena Ayu mengatakan bahwa pamannya itu memiliki kelebihan dan mengerti tentang hal-hal yang berbau mistis cuy. Padahal menurut Ayu sempat tidak berpikir ke arah sana. Bahkan apa yang terjadi di kontrakannya, Ayu anggap hanya angin lalu dan ketakutannya saja karena ditinggal seorang diri cuy. Tapi saat itu pun Ayu mengerti, mungkin ini benar-benar kekhawatiran orang tuanya. Maka orang tuanya itu bilanglah ke paman Ayu ini. Dan ternyata benar cuy. Setelah menceritakan semua ke pamannya, malam harinya saat Ayu berbaring di kasur, tiba-tiba Ayu diganggu oleh satu sosok perempuan yang berjalan merangkak cuy. Nampak di depan matanya. Lalu tidak hanya itu, Ayu sempat melihat ada sosok pocong di dalam kamar mandinya. Kejadian itu sontak membuatnya sangat ketakutan. Bahkan Ayu bercerita bahwa setelah kejadian itu, ia sering pulang larut malam agar bisa langsung tertidur. Karena pada malam sebelumnya, Ayu diganggu oleh sosok tangan berukuran besar dan juga hitam, serta berkuku panjang. Tiba-tiba tangan itu menarik tubuh si Ayu ini. Makanya pada saat itu, Ayu lebih baik kerja lembur, ngerasain tubuhnya yang capek, biar pas nyampe kontrakannya, bisa berharap langsung tidur dan terbangun di esok hari cuy. Singkat cerita, setelah mengalami kejadian atau teror itu, Ayu kembali bercerita kepada orang tuanya dan juga pamannya. Akan tetapi lagi-lagi tidak ke suaminya. Alasannya ya mungkin sama, gak mau ganggu pekerjaan suaminya cuy. Lalu pamannya merespon dengan serius apa yang dialami Ayu saat ini. Hingga saat itu, Ayu harus pergi ke rumah pamannya yang berada di Bandung. Setelah Ayu di Bandung, pamannya meruqyah dan juga memberikan sebuah air yang terbuat dari daun bidara. Ayu mengatakan sama dirinya menjalani ruqyah, tubuhnya merasakan sangat panas dan sakit yang luar biasa. Bahkan Ayu mengatakan, saking banyaknya makhluk yang nempel di tubuhnya, percaya apa tidak, Ayu memuntahkan cairan berwarna hijau dan beberapa kepingan putih. Entah apa cuy. Pada saat itu pamannya bilang, jika saja Ayu memiliki tubuh yang lemah, kemungkinan besar akan terbaring di rumah sakit dan tidak bisa diselamatkan. Mungkin
Mungkin ya, dengan kekuatan doa dan juga zikir di setiap harinya, itu yang menjadikan tubuhnya kuat serta dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, cuy. Esokan harinya, setelah menjalani ruqyah, Ayu kembali ke Jakarta dan juga mulai beraktivitas seperti biasa. Namun, apa kalian kira gangguan itu sudah selesai? Belum, cuy. Saat Ayu pulang bekerja pada malam hari menggunakan ojol, driver ojol yang kebetulan memiliki kelebihan untuk melihat hal-hal yang kayak gitu, driver ojol ini mengatakan gini nih, Neng, itu siapa yang dari tadi ikut dan duduk di jok belakang? sontak Ayu sangat kaget mendengar perkataan driver ojol itu. Hingga Ayu pun kembali menghubungi pamannya. Lalu pamannya menyarankan agar Ayu untuk lebih peka terhadap setiap sudut di dalam kontrakannya itu. Dan benar saja, apa yang Ayu temukan. Jadi, saat Ayu membersihkan setiap sudut kontrakan dengan ditemani oleh adiknya, ia menemukan beberapa bungkusan kain kafan berukuran kecil. Kain kafan, cuy, berada tepat di atap kamar tidurnya. Sontak, Ayu dan adiknya sangat terkejut dan langsung menghubungi pamannya. Lalu pamannya dengan segera mengatakan, jangan sampai mengambil barang tersebut. Karena siapapun orang yang menyentuh barang itu, menyentuh cuy, maka akan menjadi korban selanjutnya bahkan sulit untuk diselamatkan. Maka setelah pamannya sampai di kontrakannya Ayu, pamannya lah yang akan mengambil barang tersebut. Ya mungkin karena pamannya ini memiliki kelebihan cuy, jadi berani gitu ngambil barang tersebut. Oke, singkat cerita, setelah barang itu diambil, pamannya menaruh si barang kain kafan kecil-kecil itu di lapangan terbuka dan dikelilingi oleh air bidara lalu dibakar. Nah, saat barang itu dibakar, tiba-tiba terdengar suara tawa melengking kuntilanak dan dengan hitungan detik semua lampu di sekitar tiba-tiba padam. Situasi saat itu tentunya sangat mencekam yang membuat Ayu dan orang-orang di sekitar sangat ketakutan. Lalu setelah berbagai teror dan kejadian-kejadian yang telah menimpa Ayu, akhirnya Rustam pulang ke Indonesia dan Ayu pun menceritakan semua yang telah terjadi kepada suaminya. Dari mulai pertama tentang hawa yang tidak biasa dikontrakannya, lalu sempat sakit yang hanya dirasakan saat pada asar dan maghrib, hingga teror-teror makhluk seram yang dialaminya. Namun, di sini juga kita akan sangat kaget dengan respon Rustam si suaminya itu cuy. Setelah Ayu menceritakan semua yang dialaminya, sekaligus kita akan mengetahui siapa yang telah berbuat jahat dengan mengirim teror yang Oke, lanjut cuy. Namun di sini juga kita akan sangat kaget dengan respon Oke, lanjut cuy. Namun di sini juga kita akan sangat kaget dengan respon Rustam setelah Ayu menceritakan semua yang dialaminya. Sekaligus kita akan mengetahui siapa yang telah berbuat jahat dengan mengirim teror yang telah dialami Ayu. Jadi gini cuy, saat beberapa hari setelah suaminya pergi ke luar negeri, tiba-tiba Ayu dihubungi oleh salah satu teman Rustam, si suaminya itu. Teman Rustam ini entah cewek apa cowok. Ayu tidak menceritakan detail orangnya. Yang pasti saat itu, teman suaminya itu meminta izin untuk menginap di kontrakannya. Yang pasti saat itu, teman suaminya itu meminta izin untuk menginap di kontrakannya si Ayu untuk seminggu. Karena pada saat itu, teman suaminya ini bilang, ini ada pekerjaan di Jakarta. Nah, daripada mahal menginap di hotel mungkin ya, akan memakan biaya besar. Atau cari kosan pun yang hanya dipakai untuk 1 minggu. Akhirnya izinlah menginap di kontrakannya Ayu. Mungkin begitu cuy. Lalu, singkatnya setelah 1 minggu, teman suaminya ini pamit dari kontrakannya. Nah, hawa yang tidak biasa di kontrakannya itu kebetulan kerasanya setelah si teman suaminya ini pamit cuy. Pada saat itu, Ayu juga sempat berpikir bahwa yang telah melakukan ini semua teman si suaminya itu. Tapi Ayu pun tidak yakin karena tidak ada gerak-gerik yang mencurigakan dari teman suaminya itu. Nah, saat hal ini diceritakan kepada suaminya, respon yang diberikan oleh sang suami si Rustam itu di luar dugaan cuy, di luar dugaan dan harapan si Ayu. Suaminya tiba-tiba marah besar dan mengatakan bahwa temannya tidak mungkin melakukan itu. Sontak Ayu kaget dengan respon suaminya tersebut. Kemarahan suaminya seketika memuncak setelah mendengar bahwa Ayu telah diruqyah oleh pamannya. Hingga Rustam pun langsung menceraikan si Ayu cuy. Gak tahu kenapa. Jika kalian bertanya kenapa Rustam sampai menceraikan Ayu, jadi kayak gini, karena Ayu menceritakan kepada suaminya bahwa dalang dari teror yang dialaminya adalah keluarga si suaminya. Ayu juga mengatakan itu bukan tanpa alasan ia mengatakannya, karena pada saat pertama Ayu diruqyah, pamannya juga mengatakan bahwa selama ini
ada yang tidak suka terhadap si Ayu. Bahkan setelah mendengar perkataan pamannya saat itu setelah diruqyah, Ayu pun flashback ke sehari sebelum pernikahan. Pada saat itu, Ayu pernah dilabrak oleh kakak dari suaminya. Karena menurut kakaknya, Ayu telah membuat adiknya itu selalu melawan ke kakaknya. Sehingga di keluarganya, mereka sering bertengkar yang membuat ibu dan suaminya itu menangis. Yang saat ini mungkin ya calon mertuanya lah pada saat itu. Hingga Ayu pun semakin dibikin yakin bahwa yang melakukan ini semua adalah keluarga suaminya. Karena pada saat setelah diruqyah dan diberitahu bahwa dalangnya adalah keluarga si suaminya, saat Ayu ke rumah mertuanya dan Ayu yang pada saat itu seolah-olah tidak mengetahui apa yang terjadi dan dilakukan oleh mertuanya, tiba-tiba Ayu diberi sebuah kalung yang terbuat dari benang hitam. Jelas saat itu Ayu menolak dan ingin lebih berhati-hati terhadap mertuanya itu, hingga membuat raut wajah mertuanya saat itu cemberut, menggambarkan kemarahan cuy. Oke, singkat cerita pada akhirnya setelah Ayu dan Rustam berpisah, Ayu pun sempat ingin mengakhiri hidupnya. Ditambah pada saat itu ternyata Ayu sedang mengandung anak dari mantan suaminya itu. Namun perlahan-lahan alhamdulillahnya Ayu bisa bangkit dari keterpurukannya, hingga akhirnya buah hatinya itu terlahir ke dunia. Dan untuk sekarang Ayu memutuskan untuk menjauh dari bayang-bayang mantan suaminya serta mertuanya cuy. Yang ternyata menurut keterangannya bahwa selama ini Ayu telah dijadikan target tumbal oleh keluarga suaminya. Bahkan pamannya menambahkan, suaminya pun ikut terlibat dengan cara syirik. Kenapa syirik? Syiriknya tuh pada saat ia melamar, menggunakan ya semacam guna-guna lah agar si Ayu tertarik dan mau menerima tawarannya untuk menikah. Dan cuy si Rustam. Dan juga untuk kabar Ayu sekarang alhamdulillah semakin membaik. Namun sesekali Ayu pernah sempat diteror lagi cuy. Bahkan sempat mendengar kalau si Rustam terus mencari keberadaannya. Namun untungnya, dengan kekuatan doa serta perlindungan dari Yang Maha Kuasa, ia bisa melawan dan bertahan. Oke, sekian cuy pembahasan gue kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau skrip yang berantakan. Maklum cuy. Pertama, jangan pernah kapok, terus pantengin channel Balad Rebahan, balad-balad kalian juga. Serta subscribe dan share ke teman kalian semua agar channel ini terus berkembang cuy. Oke cuy, terima kasih semuanya.